Oke, halo semua. Jadi kali ini Mimin akan kembali membahas hal terkait SNBT. Nah, kali ini adalah akan bahas beberapa rumor atau berita-berita kabar-kabar burung yang mungkin sering kalian dengar seliweran di media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter atau mungkin di grup-grup kalian gitu tentang gelombang satu dan 2 SNBT. Kan sekarang ada dua gelombang tuh, bukan sekarang sih, beberapa tahun belakangan udah dibuat dua gelombang kayak gini. Beberapa yang mungkin pernah dengar adalah yang contohnya, gelombang dua itu soalnya lebih gampang ya, tapi gelombang satu nanti bobotnya lebih besar gitu. Nah, dan detailnya ini, ada empat hal ini. Nah, Mimin akan coba bahas satu persatu pada video ini. Buat yang mau nonton, silakan ditonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi ada empat ini ya. Yang pertama, bobot nilai masih tinggi. Lalu kalau yang kedua itu mulai mengecil. Persiapan belajar ujian mandiri banyak. Nah, kalau dua ini pasti ya, jelas ya. Bahkan kalaupun kalian dapat gelombang dua pun kalian udah boleh kok belajar ujian mandiri sebelum UTBK itu boleh, nggak ada yang ngelarang. Jadi dua ini itu hal yang obvious tapi dibuat seolah-olah ini hal yang keuntungan. Enggak, padahal ya mau kalian belajar mandiri dari sekarang itu boleh banget, nggak harus nunggu UTBK. Jadi kalau misal dianggap bahwa belajar mandiri itu setelah UTBK, nah ini benar. Cuma nggak harus gitu belajar untuk mandiri itu. Bahkan sekarang pun boleh kalian belajar simak utul tuh ya, nggak masalah. Lalu yang ketiga, spoiler dikit, spoiler banyak. Nah, akan kita bahas nanti. Dan yang keempat, jenis soal lebih mudah, hanya beda langkah yang lebih sulit. Jadi ini ya, ini poin 4, ini poin satu. Nah, jadi Mimin sendiri tuh dapat apa ya? Info atau dapat gambar itu di Twitter ya. Jadi ada yang ngirim manifest di sini, dan di sini pun kalau dari fotonya ini yang picture-nya ini apa dari TikTok kayaknya ya, nggak tahu ya. Ya di TikTok itu nggak semuanya buruk, cuma banyak banget kabar ngawur, kabar buruk di TikTok itu. Di Twitter juga sih, cuma inilah yang akan ingin bahas nih. Ini kayaknya ngawur tapi bikin rame gitu soalnya. Di replinya pun udah banyak yang kayak jawab gitu, kayak nggak benar kok, gini 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 gini. Nah, ini akan Mimin bahas coba lebih detail ya di sini ya. Yang mau tahu ini manifestnya Mimin kasih di deskripsi nanti link ininya. Nah, yang pertama, nah kita kan tahu bahwa di UTBK itu ada sistem penilaian yang baru namanya IRT. Ya nggak baru-baru banget, udah dibuat beberapa tahun kemarin. Jadi IRT itu beda dengan klasikal yang kayak dulu-dulu. Itu klasikal itu kayak kalau benar 4, TS tidak apa ya, tidak diisi, atau TI aja ya tidak diisi, itu 0. Kalau salah itu -1. Jadi di semua soal sama. Tapi kalau di ERT itu bisa beda. Dia ada soal yang benar itu bisa poinnya beda. Misal soal sulit poinnya 4, soal gampang poinnya 3. Kurang lebih kayak gitu simpelnya. Cuma nggak kayak gitu detailnya. Jadi kalau salah dan kosong sama-sama 0. Jadi udah pernah Mimin bahas sistem penilaian di sini. Jadi di ERT nanti itu ada beberapa komponen kayak kalau yang udah ada contohnya yang Zenius itu yang udah membuka, ada komponen soal, kesulitan misal, kesulitan dari soal, lalu ada tingkat apa ya, menebak atau tingkat acak soal, probabilitas benar lah, probabilitas. Karena kan kita pilihan ganda, bisa apa ya, kalau kita ngacak pun nembak itu ada peluang benernya. Lalu ada juga kayak diskriminan soal. Nah, diskriminan itu kayak gimana soal bisa membedakan si anak ini dapat konsepnya atau enggak. Nah, kayak gitu. Nah, bisa jadi nanti eh waktu UTBK itu gelombang itu diperkirakan juga dalam ini proses penilaian di komponennya, bisa jadi. Karena kan kalau logikanya juga benar. Jadi orang yang dapat gelombang dua kan dapat waktu belajar lebih banyak. Ya bisa jadi nanti dipertimbangkan itu. Cuma ya karena itu masih kemungkinan, alangkah baiknya kamu abaikan aja. Jangan terlalu mikirkan kayak gitu. Kenapa? Karena gelombang satu dan gelombang dua itu kan kita nggak memilih. Kita kan tergantung apa? Tergantung ketersediaan di pusat UTBK kalau nggak salah ya. Misal kamu daftar di
UI atau di mana, ternyata dia masih ada slot buat gelombang satu. Ya kamu dapat gelombang satu, tapi kalau dia udah penuh ya dapat gelombang dua. Jadi kan ini kita nggak milih, kita itu dapat. Nah, jadi kalau misal ini dimasukkan ke dalam komponen penilaian juga mungkin agak kurang adil itu ya. Jadi bisa jadi dimasukkan karena memang memungkinkan di sistem IRT hal itu dimasukkan penilaian. Cuma bisa jadi juga enggak. Kenapa? Karena ini kita nggak milih. Dipilihin ya kali masa dari awal udah kayak dirugiin gitu. Jadi masih bener-bener abu-abu nggak ada yang tahu. Dan di sini pun itu udah banyak yang nge-reply gitu loh, bahwa ya dia di gelombang dua buktinya lolos-lolos saja meskipun nilai apa dia merasa jawabnya nggak banyak tapi ternyata nilainya tinggi-tinggi aja, berarti kan pembuatannya juga nggak rendah-rendah banget di gelombang dua. Jadi ya itu masih belum apa ya, belum pasti gitu loh. Daripada kalian mikir itu mending fokus belajar aja. Ya udah skip aja. Itu masih belum pasti. Bisa ya bisa enggak. Di sini ada yang mengonfirmasi bahwa itu enggak lewat lewat pengalamannya, ada juga yang bilang iya. Jadi karena masih abu-abu lupain aja. Toh itu di luar kendali kalian. Kan kalian nggak milih tuh gelombang satu atau dua. Cuma kalian daftarnya kapan, dapatnya apa gitu kan ya. Lalu lanjut untuk yang soal. Kalau soal lebih sulit, ya kurang tahu ya soal lebih sulit atau enggak. Itu kan relatif soal sulit gampang tuh. Dan juga nih lihat, ini Mimin dapat info nanti Mimin juga yang yang di Twitter ini resmi. Jadi ada apa ya orang yang dapat informasi dari internet bahwa ini daftar undangan ini penyusun dan pengembangan soal. Lihat siapa yang bikin soal UTBK. Ada ya mungkin nggak semua cuma timnya lah. Ini mungkin ketua gitu. Ada Pak Nasih. Ini tahun 2021 BTW. Pak Nasih masih jadi ketuanya, ketua LTMPT. Lalu ada ini Pak Budi UGM yang sempat di video ini juga. Ada yang dari UNER, ada juga yang dari Universitas Syah Kuala, ada yang dari ITB, ada yang dari IPB, ada yang dari UNJ. Jadi tim dosen. Bayangin, udah dosen, tim lagi. Jadi ya buat para dosen atau tim tersebut membuat soal dua gelombang itu bukan perkara yang sulit. Ya memang mungkin kayak polanya ada yang mirip, cuma variasinya itu pasti ada-ada aja. Nggak sulit kok buat tim dosen ini bikin soal sebanyak itu untuk beberapa gelombang dan biar tetap ada variasi itu nggak sulit. Jadi ya kalau dibilang soalnya lebih gampang bisa jadi kenapa? Karena gini kan biasanya anak yang UTBK hari pertama kan masih inget tuh kadang ada yang share di Twitter, ada yang sharing gitu. Kayak pengalaman UTBK hari ini soalnya gini 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 polanya kayak gini gini gini. Nah mungkin karena kita tahu polanya atau kalian yang gelombang dua tahu polanya jadi kayak oh ngira-ngira oh berarti nanti kurang lebih kayak gini kalian bisa menyesuaikan belajar kalian, bisa jadi kayak gitu. Tapi ya bisa jadi soalnya dibuat beda, ada yang sama ada yang beda. Jadi ya namanya bikin soal yang banyak, bikin banyak apa ya variasi, ya mungkin ada beberapa yang mirip gitu atau sama dipakai beberapa kali, cuma ya pasti ada yang beda dan itu nggak sulit buat tim dosen ini, tim para dosen ini buat bikin kejutan gitu, sangat gampang sekali. Jadi ya yang poin lebih gampang tadi bisa iya bisa enggak, iyanya ya kayak yang menjadi tadi karena kalian udah paham gitu loh, kayak kira-kira oh kayak gini soalnya dari yang hari pertama, tapi ya bisa jadi soalnya beda, itu mungkin banget. Di sekali lagi daripada mikir yang kayak gitu karena ini di luar kendali kalian, sekali lagi pilihan gelombang itu mending abaikan aja, fokus aja belajar aja sebaik-baiknya gitu. Oke, itu untuk yang apa ya soal lebih sulit gitu. Nah sebagai penutup, nah ini kenapa kok tadi Mimin bilang itu luar kendali dalam kendali. Jadi gini, ada yang namanya ini lingkaran kendali sama lingkaran kepedulian. Ini apa ya? Mimin dapat dari bukunya Stephen Covey, Seven Habits. Ada juga mungkin yang kalian pernah dengar apa ya? Stoikisme. Itu kan lagi populer tuh. Filsafat Stoa atau Stoikisme. Di ini tuh apa ya? Cara pandang hidup yang bisa coba kalian terapkan. Jadi ini adalah salah satu dari ini, dari apa filsafat stoikisme ini itu cuma sebagian aja. Jadi yang bisa kalian coba terapkan. Jadi lebih baik kalian itu fokus ke ini sesuatu yang
bisa kalian, kendalikan. Jadi kayak gini, misal, bisnis yang kamu mulai atau di mana kamu bekerja atau kalau dalam UTBK misalnya, lingkaran yang dapat kamu kendalikan atau lingkaran kendali LK gitu ya, itu, bisa kalian misalkan kayak waktu belajar kalian, lalu kayak, sumber belajar kalian, semangat belajar kalian, dan masih banyak lagi yang bisa kalian kendalikan kayak jam belajar, jadwal belajar, sumber belajar, gimana kalian ngadaptasi apa, memahami materi, gimana kalian manajemen waktu dan sebagainya, kesehatan kalian. Jadi lebih baik fokus ke ini aja, materi-materinya gimana. Nah, buat yang di luar kendali, yang ini, kayak contohnya itu yang di luar kendali, soal nanti kayak gimana, pembobotannya kayak gimana, jadi soalnya, pembobotan, gelombang, lalu rumor-rumor, itu kalian abaikan saja atau kalian ya coba mungkin sekedar tahu itu boleh, cuman kalau kalian sampai fokus terlalu lama di sini itu nggak bisa ngefek apapun karena kalian nggak bisa mengendalikan hal itu di luar kendali kalian, di luar kemampuan kalian untuk mengendalikan itu. Ini yang kendali kalian, waktu belajar, sumber belajar, semangat belajar kalian, jadwal belajar kalian, manajemen waktu, kesehatan dan sebagainya itu lebih bisa kalian kendalikan. Jadi kalian bisa kayak fokus ke sekarang masih nilai TU-nya sekian, lemah di materi ini, ya kejar di materi itu. Materi itu mau keluar tahu enggak itu di luar kendali kalian, yang penting kalian udah belajar gitu. Jadi ya yang di luar kendali sekedar tahu aja boleh, kayak sistemnya kayak gimana, nanti ini kayak gimana, tapi jangan terlalu difokuskan ke sana. Sayang waktu kalian, mending fokus ke ini aja. Jadi mungkin mulai sekarang silakan fokus ke apa yang bisa kalian kendalikan. Jadi ya daripada fokus ke yang tadi itu rumor-rumor tadi dan rumor-rumor yang lain, selama itu masih sifatnya rumor belum pasti, jangan terlalu difikirkan. Oke, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe ya. Jadi terima kasih sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.